Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosidi, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Pondok Indah, Jakarta. Sekaligus juga mahasiswa program studi PPG LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 425 0011075 dan nomor peserta PPG 3171160029193. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG Batch 3 tahun 2025. Marilah sama-sama kita saksikan pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Berarti kalau baik, kita berarti sudah bisa menerima pelajaran hari ini. Ya, marilah sama-sama kita buka pertemuan kita kali ini dengan membacakan doa. Semoga dengan doa ini ilmu yang akan kita dapatkan nanti bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Silakan yang memimpin doa. Siap. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita baca sholawat dulu ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa. Demikianlah kita telah membaca doa, baca sholawat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mencintai Rasulullah. Ya, kita masuk pelajaran hari ini. Sebelumnya saya akan mengabsen dulu. Damar Putra hadir. Andi Maulana Yusuf, Denny Saputra, Effendi Khairi. Kita masuk semua ya, dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Selanjutnya kita akan mempelajari yaitu tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, tapi sebelum kita masuk kepada pelajaran menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina, ada yang masih ingat materi yang lalu yang telah kita pelajari? Ya. Ya, benar. Siapa lagi? Ya. Materi yang minggu lalu dengan materi yang sekarang sangat berkaitan sekali, yaitu dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, yang minggu lalu adalah kita membahas tentang pakaian yang syar'i menurut ajaran agama Islam. Nah, bagaimana pakaian yang syar'i? Yaitu yang menutup aurat, baik laki-laki dan perempuan. Auratnya laki-laki dan auratnya perempuan harus tertutup dalam pergaulan sehari-hari, ya. Karena itu akan menjerumus. Sekarang kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tujuan pembelajaran kita. Nah, yang pertama, meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina merupakan larangan agama. Nah, yang kedua, membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan benar menjanjikan paparan mengenai bahaya larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, ini nanti yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini nanti akan menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Ya, amin. Kemudian, nah, ada gambar. Ada dua gambar yang
Ini adalah gambaran dari pergaulan bebas. Nah, ya. Nah, siapa yang tahu nih gambar yang pertama ini maksudnya apa sih? Ada yang tahu? Siapa yang mau jawab? Ya, coba Dimas. Iya, benar ya. Ini adalah contoh pergaulan bebas nih. Pulang sekolah. Pulang sekolah merokok laki-laki dan perempuan. Duduknya tidak ada batas antara laki-laki dan perempuan. Ini kan semuanya dilarang oleh agama. Jangan sekali-kali kita mendekati yang namanya pergaulan bebas. Nah, yang kedua, gambarnya nih ada laki-laki dan ada perempuan. Makna dari gambar ini apa? Siapa yang tahu? Siapa yang mau jawab? Ya, coba nih. Itu seperti kayak pacaran Pak. Kan kalau di dalam agama tidak membolehkan pacaran Pak. Iya, benar ya. Udah tahu ya, ini adalah pacaran. Nah, sebenarnya dalam agama Islam boleh nggak kita berpacaran? Nggak boleh, ya. Jangan kita meniru gambar yang ada di sini. Semuanya ini adalah tidak baik buat kita. Pengertian pergaulan bebas. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak arti pergaulan bebas? Ya Pak, Ya, coba Danis. pergaulan bebas adalah segala bentuk interaksi antara laki-laki dan perempuan yang keluar dari batasan syariat Islam. Iya. Siapa lagi? Ya Pak, Ya, coba Davi. pergaulan bebas adalah ada laki-laki dan perempuan yang berpaham. Ya, benar ya. Jadi, kalau kita menganalisis pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas itu ada dua kata. Yang pertama pergaulan dan yang kedua bebas. Pergaulan adalah merupakan proses interaksi antara satu individu dengan individu yang lain atau individu dengan kelompok. Nah, bebas. Kalau bebas itu terlepas dari kewajiban, aturan, tuntunan, norma agama, dan norma kesusilaan. Jadi, kalau pergaulan bebas menurut agama Islam adalah semua proses dan aktivitas pergaulan dengan orang lain yang terlepas dari ikatan atau melanggar norma agama ya, yang namanya pergaulan bebas. Tadi juga Dani sudah mengungkapkan, Davi juga sudah. Jadi menurut agama Islam adalah semua pergaulan yang terlepas dari norma agama. Ya, seperti gambar yang tadi, yang sudah Dimas jawab dan Sabani jawab. Tadi pergaulan bebas, ada gambar anak SMA pulang sekolah. Ya, bukan hanya pulang sekolah aja kita bertingkah laku seperti itu. Dalam pergaulan kita sehari-hari, kita tidak boleh yang namanya melakukan pergaulan bebas. Kemudian, nah, ini contoh pergaulan bebas. Bisa dilihat di sini. Seks di luar nikah. Nah, hubungan seks di luar nikah adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan di luar nikah sehingga merupakan bentuk penyimpangan seksual. Nah, udah pada tahu ya seks di luar nikah banyak nggak dilakukan sama orang zaman sekarang? Banyak. Boleh atau tidak itu? Tidak boleh. Dari pergaulan bebas yang duduknya berdekat-dekatan, pegang-pegangan, akhirnya melakukan seks bebas. Tidak boleh. Ya. Makanya kita tidak boleh yang namanya mendekati zina. Apalagi kita namanya melakukan perzinahan. Tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, sadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Mendekati zina. Yang kemudian yang keempat, melihat konten, tayangan video, film, TV. Nah, ada juga yang melakukan panggilan video yang mengandung imajinasi seksual. Nah, zaman sekarang HP sudah punya semuanya. Motivasi buat melakukan zina pasti ada tuh. Ya, dari mana nih? Nih, tayangan video, film, TV, dari HP semuanya udah ada. HP itu dipergunakan untuk belajar. Jangan kita ngelihat konten-konten yang buruk, konten-konten maksiat.
Kemudian yang kelima, membaca artikel, buku bacaan atau sumber-sumber lain yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Nah, biasanya ada tuh kan ya cerpen ya yang membangkitkan nafsu. Nah, itu kita buang jauh-jauh ya. Besok kalau di rumah ada cerpen yang seperti itu, kita buang ya. Kita jangan pernah sekali-kali membaca hal-hal yang negatif ya, yang membangkitkan nafsu syahwat. Nah, tidak boleh. Ya. Kemudian yang keenam, mengenakan pakaian yang tidak menutupi aurat, terbuat dari bahan yang tipis dan transparan, serta memperlihatkan lekuk tubuh seseorang perempuan yang dapat menggoda lawan jenis. Nah, ini terkait dengan materi yang minggu lalu. Ya. Menutup aurat. Yang perempuan memakai baju yang sangat tipis. Kemudian juga memperlihatkan tubuhnya, lekuk tubuhnya kelihatan. Karena memakai pakaian yang ketat. Ya, tidak boleh. Ya. Kita itu kalau berpakaian adalah yang seperti minggu lalu adalah pakaian yang syar'i menurut aturan agama Islam. Ya. Yang ini didera. Ya, didera itu dicambuk. Dicambuk. Kemudian habis itu diasingkan keluar daerah selama 1 tahun. Nah, sama aja hukumannya. Hukumannya dicambuk. Nah, hukumannya berat ini. Ya, ini adalah hukuman di dunia. Nah, ini kemudian kita menelaah isi kandungan Quran surat Nur ayat 2. Yang pertama, perintah Allah untuk menghukum derak atau cambuk sebanyak 100 kali masing-masing untuk pelaku zina perempuan dan pelaku zina laki-laki. Untuk memberikan shock terapi dan peringatan bagi orang lain untuk tidak meniru dan mengikutinya. Ya. Nah, tadi sudah kita bahas tuh ya. Yang kedua, pada pelaksanaan hukuman tersebut, pihak yang berwenang diharapkan bisa bertindak tegas dan dilarang berbelas kasihan kepada kedua pelaku zina tersebut dalam melakukan hukuman. Nah, yang ketiga, pelaksanaan hukuman atau eksekusi hukum derak tersebut hendaknya disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman atau masyarakat di wilayah mana keduanya tinggal. Nah, kemudian yang kelima, dalam aturan dan norma agama, perempuan apalagi seorang gadis tidak dibenarkan untuk pergi ke tempat-tempat yang sepi kecuali dengan mahramnya. Berbeda dengan laki-laki yang dapat pergi kemana saja sendirian, karena apabila terjadi sesuatu, maka sesungguhnya pihak perempuanlah yang paling dirugikan. Ya. Nah, yang perempuan nih ya, kalau mau pergi itu dengan mahram, ya dengan mahramnya. Jadi bukan dengan orang lain. Nah, yang perempuan kalau pergi dengan laki-laki yang bukan mahram, ya itu namanya mendekati zina. Ya, maka sesungguhnya pihak perempuanlah yang paling dirugikan. Kalau terjadi perzinahan, yang dirugikan itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Yang efeknya kelihatan pasti perempuan. Nah, makanya nih ya, kita harus selalu melakukan pembiasaan sikap kita nih. Dari materi yang tadi, kita nih menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. Ya. Sudah selayaknya pergaulan kita adalah pergaulan yang sehat. Ya, tidak mabuk-mabukan, tidak berzina. Kemudian menutup dan menjaga aurat. Yang ketiga, selektif dalam memilih teman bergaul. Yang keempat, menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat. Nah, yang kelima, memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif. Yang keenam, mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, berpuasa sebagai perisai nafsu. Nah, kita sebagai orang yang beriman sudah selayaknya kalau kita memang tidak bisa menghindari nafsu kita, ya kita berpuasa. Puasa sunnah yang kita lakukan adalah puasa sunnah Senin Kamis yang sudah biasa dilakukan.
Nah, kemudian kita berbagi kelompok nih, ya. Kelompok dibikin 4 kelompok seperti yang sudah kita buat. Ayo, sekarang kita mejanya kita untuk kelompok. Ayo, dirapikan per kelompok. Ayo, ini bertiga. Nah, ini berempat. Berempat. Ya, berempat. Ngadepnya, ngadep kelompok. Sini, sini. Narendra, biasa di sini kelompoknya. Ini 1, 2, 3, 4. Ayo, mejanya berkelompok. Ya, Itu berkelompok. Kita sudah membagi kelompok. Kemudian ada tayangan. Nanti hasilnya kita presentasikan, ya. Sekarang kita coba melihat tayangan berikut ini. Orang yang paling depresi sama orang tua di dunia ini. Sangat-sangat benci sama mereka paksaannya. Dia Asma dan Najwa. Dia adalah teman kecil gue dari kecil hingga sekarang. Siapa itu? Itu Rehan bukan sih? Dia katanya lagi banyak masalah dengan. Iya sih, mukanya kayak tertekan gitu. Samperin aja. Yuk. Woi Han, kenapa? Apaan sih? Oh, sabun. Kelompok 1. Apaan sih dari tadi nggak dapet. Pusing bet dah gue, gimana gue balik? Cir. Kan, kok belum balik? Gue udah dapet ojol dari tadi. Kelompok 3. Kenapa di cancel? Gue nggak tahu, nggak ada yang mau ngambil. Lu kesana kan? Nah, kalau yang ini nih, temen yang bakal deket sama gua. Namanya Azmi. Ini Mi. Nah, ini sama gua. Gede ya? Iya. Duluan ya. Oh iya, siap. Thank you parah ya. Kayaknya Azmi orangnya baik deh. Apa gua jadiin temen deket ya? Nah, dari tayangan yang tadi, Bapak mau kalian mengambil kesimpulan atau pendapat dari kelompok masing-masing nih, ya. Pendapat per kelompok itu adalah tadi bagaimana pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari tayangan tadi, ya. Silakan kalian berdiskusi. Nanti berdiri ngomong ini ya. Enggak sendiri. Nanti berdiri jawab. Nanti berdiri. Ya, diskusi. Ya, silakan berdiskusi dari yang telah tadi ditampilkan. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya untuk diskusi. Nanti kalau
Nah, cukup ya, waktunya udah habis. Setelah kalian mendiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing, kemudian saya mohon untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian dari kelompok satu. Nah, kelompok satu coba berdiri. Siapa yang mau berbicara? Ya. Kami dari kelompok satu akan akan mengungkapkan apa saja hal-hal yang bisa kami ambil dari tayangan tersebut, yaitu ketika sedang dalam keadaan depresi seharusnya melakukan hal-hal yang positif, bukan melakukan hal yang negatif. Karena hal negatif akan menjerumuskan hidup kita. Hal-hal yang positif diantaranya adalah: 1. Belajar, 2. Mengaji, 3. Rajin sholat, 4. Puasa sunnah. Dan hal-hal yang negatif bisa merusak diri kita seperti mabuk-mabukan dan konsumsi narkoba. Ya, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi dari presentasi kelompok satu? Ya, silakan. Kelompok dua berdiri. Dari saya kelompok 2 sampai warahmatullahi. Waalaikumsalam. Dari saya sekarang ada hasil pengamatan kalian untuk presentasi dari kelompok 1 itu apa penyebabnya dari pergaulan bebas. Karena memang seperti saya sudah tua ketika ada yang mengadakan pengobatan narkoba. Ya, bagus. Beri tepuk tangan. Oh iya. Sekarang saya akan memberikan kesempatan untuk kelompok 2 memberikan presentasinya. Ya, silakan berdiri. Kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan menyimpulkan bahwa dari tayangan cerita dan pelajaran varian itu. Jadi kita lebih efektif lagi untuk memilih teman untuk kalau misalkan ada yang mengajak sesuai apa hal negatif kita akan lebih menjauhi lagi seperti kayak tadi yang video maupun atau kayak apa namanya melakukan memakai barang-barang yang tidak harus kita pakai sebagai umur yang belum mencukupi. Terus yang kedua, ketika teman-teman mengajak pada perbuatan keburukan atau maksiat ataupun perbuatan yang tidak terpuji, kita harus berani menolak karena yang kebaikan untuk kita hindari. Ya, bagus. Aplaus dong untuk kelompok 2. Baik. Terima kasih. Sekarang kelompok 3. Coba berikan presentasinya kelompok 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan pendapat tentang tayangan video tadi. Menurut kita adalah teman yang kita kenal baik belum tentu membawa kepada kebaikan. Seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah, agama seseorang ada tergantung dengan siapa ia berkumpul atau duduk. Maka dari itu kita juga perlu membentengi diri kita dengan keimanan dan ketakwaan agar tidak terjerumus kepada pergaulan bebas. Dan juga kita harus mendengarkan nasihat dari teman. Mungkin teman kita itu lebih tahu dari kita bahwa mana teman yang baik untuk dijadikan teman, mana yang buruk untuk dijadikan teman. Ya, Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya beri tepuk tangan. Ada yang mau menanggapi presentasi dari kelompok 3? Ya, kelompok 4 silakan. Ya, sebelumnya izinkan saya bertanya kepada kelompok 3. Dalam tayangan tadi, bagaimana cara kita menolak ajakan teman ketika kita diajak untuk mabuk-mabukan dan konsumsi narkoba? Sudah, Pak? Ya, silakan kelompok 4. Berdiri kelompok 4. Iya, kelompok 3. Yaitu kita harus punya keyakinan yang kuat bahwasannya mabuk-mabukan dan konsumsi narkoba adalah hal yang dilarang oleh agama dan hukumnya adalah haram. Dan bila kita melakukannya adalah berdosa yang harus kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak nanti. Dan juga kita harus yakin bahwasannya mabuk-mabukan dan konsumsi narkoba bisa membawa pada kematian. Seharusnya kita bisa menasihati teman yang mengajak kita tersebut untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagus. Jawaban dari kelompok 3. Nah, sekarang kita dengarkan presentasi dari kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyimpulkan hasil dari tayangan tersebut. Hendaknya kita selalu menjaga keimanan dimanapun kita berada, karena dengan mengingat akan adanya Allah, kita akan terhindar dari segala perbuatan maksiat. Karena dari perbuatan tersebut, seperti mabuk-mabukan dan narkoba, akan timbul bahaya yang lebih besar, lagi seperti perzinahan, dan juga bisa mengakibatkan kematian. Dan juga kita harus teguh pendirian ketika diajak teman untuk melakukan keburukan. Dan kelompok 4. Sudah. Ya, kita beri tepuk tangan kelompok 4. Terima kasih. Ya, Bapak kira kalian telah memahami ya dari tayangan yang telah kita saksikan tadi. Mudah-mudahan itu semuanya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita tidak mencontoh perbuatan seperti tayangan tadi. Nah, mabuk-mabukan ya. Mabuk-mabukan berakibat pada kematian ya. Kita sebagai orang Islam kita harus yakin bahwasanya minum khamr itu dilarang oleh Allah ya. Alhamdulillah pelajaran kita pada hari ini telah selesai. Paham semuanya apa yang dimaksudkan dari pelajaran tadi? Paham ya. Nah, saya mau memberikan kesimpulan dulu ya. Kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini adalah kita dilarang berbuat zina. Karena zina itu bisa merusak keturunan. Ya. Kemudian siapa lagi yang memberikan kesimpulan? Saya Pak, Ya, Effendi dulu. Ya, Effendi satu-satu. kesimpulan adalah kita tidak boleh mendekati zina, apalagi melakukan hal tersebut karena merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang paling buruk. Ya, benar itu ya. Berarti paham ya pelajaran kita pada hari ini. Kemudian siapa lagi? Ya, Satria, silakan. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah kita dilarang untuk melakukan pergaulan bebas karena dapat merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Ya, paham ya. Berarti semuanya ya. Alhamdulillah kalau kita sudah paham semuanya, Bapak harapkan kalian semuanya menjauhi pergaulan
bebas. Apalagi perbuatan zina ya. Karena kita mendekati zina saja sudah dilarang. Apalagi kita melakukan perbuatan zina ya. Alhamdulillah pelajaran kita pada hari ini telah selesai. Marilah sama-sama kita mengakhiri pelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali pada pelajaran berikutnya pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.